Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Politik dinasti. Akhir-akhir ini masyarakat sedang sibuk membicarakan politik dinasti. Masyarakat se-Indonesia. Betapa tidak, pimpinan tertinggi Republik ini memenuhi syarat sebagai pelaku politik dinasti. Ada yang pro, membela, ada yang kontra, menghujat. Sebenarnya sah-sah saja membela pelaku politik dinasti, tetapi tetap harus bijak mendudukkan masalah. Jangan asal membela, terlalu mencari-cari alasan pembenaran. Kalau jelas-jelas salah, ya jangan dibela. Boleh-boleh saja kritis kepada penguasa, tetapi tetap harus bijak bertata krama. Jangan membabi buta, serudak-seruduk, menghujat fisik, menghina. Kritiklah perilakunya yang salah, bukan pribadinya. Lalu, apakah politik dinasti itu salah? Jelas tidak salah kalau mengacu pada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Tidak ada aturan yang melarang anak menggantikan jabatan bapaknya, istri menggantikan suaminya, selama dilakukan dengan cara dan prosedur yang sah. Namun, sebagai negara yang bukan monarki, secara moral, politik dinasti tidaklah pantas dilakukan para politisi, penguasa republik ini. Sedikit banyak pasti menimbulkan konflik kepentingan. Orang-orang yang pro berpendapat, mengapa tidak? Selama tidak melanggar aturan dan undang-undang, selama itu bermanfaat bagi masyarakat, apa salahnya? Polemik politik dinasti tidak ada habisnya untuk diperdebatkan. Masing-masing kubu punya argumen yang kuat. Di video ini saya akan sampaikan sikap Umar bin Khattab terhadap politik dinasti. Beberapa waktu lalu ramai dipermasalahkan seorang putra presiden yang pelesir ke Amerika dengan menaiki pesawat jet pribadi. Dia dan istrinya menikmati fasilitas mewah itu untuk kepentingan pribadi. Dia beralasan bahwa pesawat jet pribadi itu milik temannya dan dia hanya nebeng, bukan gratifikasi. Apa salahnya nebeng pesawat milik teman? Tidak ada peraturan yang dilanggar, kan? Mari kita menengok peristiwa ratusan tahun yang lalu ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin memimpin seluruh umat Islam. Suatu hari, Umar bin Khattab pergi ke pasar guna melakukan pemeriksaan. Di pasar, dia melihat seekor unta gemuk yang dijual, berbeda dengan unta-unta lainnya karena pertumbuhannya yang bagus. Dia penasaran dan bertanya, "Siapakah pemilik unta ini?" Orang-orang menjawab, "Unta itu milik Abdullah bin Umar." Mendengar jawaban itu, badannya bergetar menahan kemarahan atau mungkin ketakutan. Dengan suara yang dalam, Amirul Mukminin kemudian berkata, "Abdullah bin Umar? Bagus, bagus sekali, wahai anak Amirul Mukminin." Lalu dia mengutus seseorang untuk memanggil putranya itu secepatnya. Abdullah pun datang dengan tergopoh-gopoh. Ketika anaknya telah sampai di hadapannya, sambil memilin-milin ujung janggutnya yang jadi salah satu kebiasaan Umar ketika menghadapi urusan genting, dia bertanya kepada anaknya, "Unta apakah ini, wahai Abdullah?" Abdullah menjawab, "Itu adalah unta yang awalnya badannya sangat kurus. Aku membelinya dengan uangku. Lalu aku mengembalakannya di padang rumput dan memperdagangkannya serta mencari laba seperti yang dilakukan kaum muslimin lainnya." Suatu jawaban yang masuk akal, dan tidak ada sesuatu yang salah tentang hal tersebut. Namun, Umar memarahi anaknya dengan berkata, "Maka orang-orang akan berkata ketika melihat unta itu, 'Ini unta anak Amirul Mukminin. Gembalakanlah unta anak Amirul Mukminin. Berilah minum untuk unta milik anak Amirul Mukminin, sehingga untamu tumbuh menjadi gemuk dan bertambah banyak keuntunganmu, wahai anak Amirul Mukminin.'" Kemudian Umar berseru, "Wahai Abdullah bin Umar, ambillah modal yang engkau keluarkan untuk membeli unta ini, lalu sisanya kembalikanlah ke Baitul Mal kaum muslimin." Amirul Mukminin Umar bin Khattab tak mau anaknya mendapatkan fasilitas lebih dibanding rakyatnya, meskipun itu sebenarnya tidaklah melanggar peraturan. Amirul Mukminin meyakini
bahwa jabatannya adalah amanah, bukan hadiah. Jabatan yang berpotensi mendatangkan musibah di akhirat kelak. Betapa tidak, sedikit saja beliau dan keluarganya memakan harta yang bukan hak mereka akan diganjar siksa di akhirat. Kembali ke masa kini, bila yang jadi presiden adalah Umar bin Khattab, dia pasti akan memanggil anaknya yang menaiki pesawat jet pribadi temannya. "Wahai anakku, apa yang kamu lakukan? Aku tahu kau telah bermewah-mewah dengan pesawat jet pribadi." "Iya ayah, tapi aku cuma nebeng kok. Aku kan bukan pejabat negara dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk bersenang-senang." Maka Presiden Umar bin Khattab akan murka dan berkata, "Bagus, wahai anak presiden. Kau bersenang-senang dengan kemewahan pesawat jet pribadi, sementara banyak rakyatmu sedang sengsara. Kau bukan pejabat negara, tapi kau anak presiden. Kau pikir bisa naik pesawat jet pribadi yang kau bilang nebeng itu kalau kau bukan anak presiden? Kau pikir temanmu pemilik jet mau kau tumpangi tanpa berharap manfaat dari seorang anak presiden? Wahai anak presiden, kau tak layak mendapatkan kemewahan hanya karena kau seorang anak presiden, sementara banyak anak-anak lain yang punya prestasi dan kontribusi besar untuk negara yang tak bisa merasakan fasilitas sepantasnya." Bila Umar bin Khattab jadi presiden, dia tak akan membiarkan saudara iparnya mengotak-atik peraturan agar anaknya bisa memenuhi syarat mencalonkan diri menjadi wakil presiden. Bahkan Presiden Umar bin Khattab tak akan sudi memberi anaknya jabatan. Sebagaimana fakta belasan abad yang lalu ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Umar bin Khattab menolak usulan para sahabat dan saudaranya untuk menjadikan anaknya Abdullah bin Umar sebagai salah seorang pejabat dalam pemerintahannya. Mereka membujuk Umar karena didorong keinginan yang sangat kuat untuk memanfaatkan kemampuan dan kemahiran anaknya tersebut yang memang luar biasa. Akan tetapi Amirul Mukminin yang sederhana itu tetap tegas menolaknya. Para sahabat dan kaum muslimin lalu berkata, "Akan tetapi wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya anakmu Abdullah bin Umar adalah orang yang bertakwa dan adil. Apakah dosa dirinya jika dia ditakdirkan sebagai anak Amirul Mukminin? Ataukah dosa kaum muslimin yang merasa bahagia jika anakmu menjadi pemimpin bagi mereka?" Meskipun orang-orang mengulang-ulang usulan itu kepada Umar, dia selalu mengingatkan bahwa anaknya Abdullah bin Umar bukanlah satu-satunya manusia yang adil dan bertakwa. Masih banyak muslim lain yang keadilan dan ketakwaannya seperti Abdullah bahkan mungkin lebih baik. Sedangkan jika Umar lebih mengutamakan anaknya, berarti dia telah berpihak dan tak adil. Wahai sahabat, begitulah mungkin bila presiden kita Umar bin Khattab. Sayangnya belum ada lagi presiden seperti Umar bin Khattab. Namun, kita tak boleh putus harapan, harus tetap optimis. Semoga suatu saat kita dipimpin oleh presiden seperti Umar bin Khattab. Adil pimpinanku, sejahtera negeriku, bahagia bangsaku. Amin.